Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saya Nurmaya Indriani dan rekan saya, Septi Karnia. Kami akan memaparkan sebuah materi tentang penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Yulian Bayu Ganar, STMM. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 dari kelas SMJE 37 akan mempresentasikan mengenai materi penganggaran perusahaan. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tentang penganggaran perusahaan. Di sini kami sudah memiliki data yaitu Naya Living Furniture, di mana di sini adalah perusahaan furnitur. Di sini sudah terdapat riwayat penjualan periode 2020 sampai 2025. Nah, perusahaan Naya Furniture ini dia memiliki 3 toko sebagai penjualnya, yaitu toko pertama, toko Maju Jaya, toko kedua, Sinar Jaya, dan toko ketiga itu toko Marijaya. Kemudian kita di sini juga sudah memiliki sistem penjualan dengan data di bawah ini dapat kita lihat dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian di sini kita akan menghitung penjualan Naya Living Furniture selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Tadi kita di atas sudah memiliki data yang tahun 2020. Kemudian kita akan membuat penghitungan penjualan untuk masing-masing toko, toko pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita akan membuat hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2025. Oke. Kita akan mulai perhitungannya. Untuk yang pertama yaitu perhitungan penjualan per periode dalam unit. Jadi kita di sini menghitung terlebih dahulu data per unitnya untuk lemari pakaian, meja makan, dan kursi sofa. Nah, di sini untuk lemari pakaian dia 50%, meja makan 30%, dan kursi sofa 20%. Untuk satuannya unit, nah di sini penjualannya tahun 2021 ada 800 untuk lemari pakaian, 850 untuk tahun 2022, kemudian tahun 2023 lemari pakaian terjual 900 unit, dan seterusnya sampai tahun 2025 dan totalnya yaitu 4.650 unit. Kemudian perhitungan penjualan produk per tahun dalam rupiah. Jadi setelah kita tadi mengetahui untuk unitnya, selanjutnya adalah kita perhitungkan ke dalam rupiah per masing-masing harga produk. Yang pertama kita di sini menghitung untuk lemari pakaian. Di tahun 2021 terjual 400 unit, harga per unitnya adalah 2 juta, sehingga diperoleh 800 juta, yaitu hasil dari 2 juta dikali 400 unit. Dalam rupiahnya menjadi 800 juta. Kemudian pada tahun 2022, nah di sini dia terjual 425 unit, dikalikan dengan harga per unitnya adalah 2 juta, sehingga diperoleh 850 juta. Kemudian untuk meja makan, di sini dapat kita lihat harga meja makan per unitnya adalah 1.300.000 per unitnya. Pada tahun 2021 terjual 240 unit, kita kalikan dengan harga per unitnya yaitu 1.300.000 sehingga diperoleh 312 juta untuk tahun 2021. Kemudian tahun 2022 terjual meja makan sebanyak 255 unit. Kita kalkulasikan ke rupiah, satu unitnya adalah 1.300.000, maka diperoleh 331.500.000. Dan juga sampai 2023, 2024, dan 2025. Kemudian kita lihat di sini tahun 2021 untuk kursi sofa. Kursi sofa di sini harganya 4 juta per unitnya. Dapat kita lihat pada tahun 2021 terjual sebanyak 160 unit. Nah, di sini adalah saya beri keterangan unit dikali harga jual.
Berarti 160 unit dikali 4 juta, dapat kita lihat hasilnya 640 juta. Dan untuk total dari tahun 2021 sampai tahun 2025 untuk penjualan kursi sofa, di sini sudah dapat kita lihat. Nah, totalnya oke. Kemudian di sini saya sudah memberikan data breakdown dari untuk masing-masing unitnya, lemari pakaian, meja makan, dan kursi sofa serta total penjualannya. Baik, untuk yang kedua yaitu membuat perhitungan penjualan untuk masing-masing toko, perhitungan per masing-masing produk selama tahun 2021 sampai tahun 2025. Jadi di sini kita menghitung penjualan produk untuk masing-masing toko. Di sini saya sudah menyediakan datanya untuk sisi sebelah kiri adalah penjualannya dan untuk sisi sebelah kanan adalah perhitungan per tokonya. Seperti itu. Di sisi sebelah kiri dapat kita lihat penjualan per unit tahun 2021 untuk toko Maju Jaya itu 20%, yaitu 160 unit. Kemudian Sinar Jaya menjual lemari pakaian itu 80 unit dan Marijaya penjualannya itu 0. Kemudian di sisi sebelah kanan kita lihat di sini. Nah, untuk toko Maju Jaya dia menjual lemari pakaian 930, meja makan 465 dan kursi sofa 465. Jadi ini adalah total penjualan satu toko yaitu toko Maju Jaya, toko pertama. Kemudian kita lihat data yang kedua. Nah, pada tahun 2021 penjualannya adalah 800 unit, toko Maju Jaya menjual 80, toko Sinar Jaya menjual 80, begitu juga dengan PT Marijaya menjual meja makan sebanyak 80 unit. Nah, lalu kita lihat di sisi sebelah kanan untuk perhitungan masing-masing tokonya. Nah, dapat kita lihat di sini toko Sinar Jaya, dia penjualannya adalah lemari pakaian 465, meja makan 465, dan kursi sofa 930. Sehingga dapat kita lihat di sini total penjualan untuk unit maupun rupiahnya untuk toko Sinar Jaya saja. Kemudian untuk toko yang ketiga, di sini ada juga datanya dari 2021 sampai 2025 untuk penjualan unitnya dan masing-masing tokonya untuk menjual kursi sofa, item kursi sofa. Kemudian kita lihat di sisi sebelah kanan. Nah, ini yaitu penjualan untuk toko Marijaya, lemari pakaiannya 0, meja makan 465, kursi sofa 465. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah keseluruhan penjualan dari toko Marijaya saja. Oke. Seperti itu. Jadi, penjelasan untuk item dan toko di sini saya sandingkan supaya lebih mudah untuk kita lihat penjualan item pada toko gitu. Nah, kemudian untuk yang poin ketiga yaitu membuat hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2025. Setelah kita mengetahui penjualan item untuk masing-masing toko, kemudian per tahunnya, untuk selanjutnya yaitu kita mengetahui per bulannya itu berapa. Nah, untuk pembahasan yang nomor 3, membahas perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2025 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurmaya Indriani. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan nomor 3, yaitu membuat hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2025. Untuk menghitung penjualan per bulan pada tahun 2025, maka harus dihitung terlebih dahulu total penjualan masing-masing produk selama 1 tahun, yaitu 2025-nya. Di sini ada produk lemari pakaian, yang terjual itu ada 500 unit, harga per unitnya itu 2 juta rupiah. Di sini kita dikali, 500 dikali 2 juta adalah 1 miliar rupiah. Dan ada meja makan terjual 300 unit, harga per unitnya adalah 1.300.000,
totalnya adalah 390 juta rupiah. Lalu ada kursi sofa, total unit yang terjual adalah 200, lalu dikali dengan 4 juta dengan harga per unitnya, totalnya adalah 800 juta rupiah. Jadi total penjualan selama tahun 2025 untuk total unitnya semuanya adalah 2 miliar 190 juta rupiah. Kemudian dihitung penjualan per bulan berdasarkan tabel di atas. Pada bulan Januari, penjualannya adalah 6%, dengan hasilnya adalah 131.400.000. Februari di 6% juga, harga yang sama di 131.400.000. Pada bulan Maret, penjualan menjadi 4%, dengan total 87.600.000. Pada bulan April, penjualan menjadi 8% dengan total 175.200.000. Mei 8%, 175.200.000. Juni 8% juga 175.200.000. Sedangkan Juli naik menjadi 9%, yaitu menjadi total 190.100.000. Agustus 9% juga, dan begitu juga dengan September, totalnya 190.100.000. Oktober hingga Desember naik menjadi 11% dengan total 240.900.000. Lalu totalnya adalah semuanya dari bulan Januari hingga bulan Desember adalah 2.190.000. Di sini lalu kami akan ke termin. Termin di sini adalah membuat hasil pembayaran tahun 2025-nya saja. Januari untuk terminnya di 131.400.000. Di sini hasilnya 65.700.000, yaitu dengan 50%-nya dibayar pada saat penjualannya. Jadi Januari menerima 50% untuk 65.700.000, Februarinya 39.420.000 dari 30%, Maretnya menerima 20% hingga menjadi 26.280.000. Begitu juga dengan Februari. Lalu bulan Maret menerima 50% menjadi 43.800.000, April 30% 26.280.000, Mei 20% 17.520.000. Untuk April hingga Juni, masing-masing mendapatkan 50% menjadi 87.600.000, Mei 30% menjadi 52.560.000, Juni menerima 20% menjadi 35.040.000. Untuk bulan Juli hingga September, masing-masing pada bulan Julinya di 50% mendapatkan 98.550.000. Di bulan Agustus 30% mendapatkan 59.130.000. Di bulan September 39.420.000. Pada bulan Oktober hingga Desember, di bulan Oktobernya kami mendapatkan 50% menjadi 120.450.000. Bulan November menjadi 30% mendapatkan 72.270.000. Bulan Desember kami mendapatkan 20%-nya di 48.180.000. Sorry. Di bulan Desember terakhir kami hanya di 50%-nya saja mendapatkan 120.450.000-nya. Jadi hasil penjualan yang diterima pada tahun 2025-nya saja itu sebagai berikut. Bulan Januari adalah 65.700, di mana ini adalah hasil dari bulan Januari yang ini. Ini kita hasilnya adalah 65.700. Bulan Februari adalah hasil dari perhitungan di Februari ini. Begitupun bulan seterusnya hingga bulan Desember menjadi 240.900.000.
Demikian penjelasan dari tugas penganggaran perusahaan dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.